Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat dan karunia Allah, kita semua dapat berkumpul di sini di sore yang cukup sejuk dan mendung ya, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apa. Kemudian sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT IMO Indonesia yang telah mensupport acara ini. Terima kasih juga kepada rekan installer semuanya yang sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk bersilaturahmi di sini. Juga kepada rekan media yang berkenan untuk meliput acara ini. Tak lupa juga untuk tim SRKTEL Royal CCTV yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara ini. Tepuk tangan untuk tim SRKTEL. Terima kasih. Kemudian dalam acara ini nanti sedikit saya mau jelaskan juga bahwa akan ada presentasi terkait fitur-fitur unggulan dari IMO. Seperti kita ketahui, IMO ini berbasis IP wireless, yang mana fitur-fiturnya banyak yang tidak ada di CCTV analog. Seperti contohnya pan tilt zoom, kemudian auto tracking tidak ada di analog. Terus sensor human detect dan alarm, sehingga CCTV sekarang tidak lagi hanya untuk memantau, tetapi dia mencegah terjadinya kejahatan, yaitu dengan fungsi alarm tadi, ya kan, ketika ada pelaku mendekat ke lokasi, si kamera mendetek dan membunyikan sirennya atau rekaman suara yang sudah di setel, otomatis si pelaku akan takut dan lari. Dan itu pun kemudian langsung dinotif ke handphone si owner, sehingga waktu itu juga dia bisa tahu siapa yang suka jahil ke rumahnya. Begitu kira-kira, dan fitur-fitur lainnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Maurice, expert dari PT IMO Indonesia. Di event ini juga nanti ada promo-promo harga murah, lebih murah dari biasanya, baik itu membeli satuan, apalagi kalau paketan lebih murah lagi. Dan ada top spender, pembeli terbanyak ke-1 dan ke-2, dia akan mendapat kamera A1 dan Q. Kemudian lagi ada berita baiknya, pembeli yang mencapai nilai 10 juta itu akan mendapatkan 1 IMO router dan 1 sel 2. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk PT IMO Indonesia. Kemudian ya, sel 2 tuh kamera baterai ya. Baterai wireless. Jadi tapi bukan outdoor ya. Outdoor, jadi bisa dipasang di kebun duren misalnya, iya kan, gitu. Barangkali cukup sekian speech note dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilihat ya Pak dari poin 1 sampai poin 5 ya Pak. Dan juga ada promo untuk pembelian satuan ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau beli satuannya aja bisa banget ya Pak. Ini harganya mantep-mantep banget ya Pak. Udah harga bagus banget, cuma hari ini aja nih Pak. Jadi bisa dibaca-baca aja ya Pak buat promonya. Dan dibeli juga ya Pak. Jangan lupa. Kapan lagi dapat harga murah meriah ya Pak. Cuma hari ini aja Pak. Selain itu juga ini buat pembelanjaan top spender ya Pak. Kita ada top spender buat pembelanjaan minimal 3.500.000 ke atas itu nanti dapat free 1 unit Imo Ranger A1 ya Pak yang 3 megapiksel. Nah itu harganya kalau Bapak beli ya Pak itu 320.000 Pak. Nah buat top spender kedua itu buat pembelanjaan senilai 3 juta ke atas itu dapat 1 unit kamera ini cuek ya 2E ya Pak. Itu kalau misalnya Bapak beli harganya 261.000 ya Pak. Itu buat top spender ke pertama dan kedua ya Pak hadiahnya. Dan buat yang pembelanjaannya mencapai 10 juta Pak, kayak yang Pak Rizky bilang ya Pak, itu tadi bakal mendapatkan 1 unit Imo router ya Pak dia. Dan juga routernya nih kayak gini nih Pak. Ya, gratis tuh Pak. Kalau pembelanjaan 10 juta udah dapat Imo router. Terus dapat itu juga tuh Imo Ranger A1 dan juga Cell 2 yang kamera baterai 1 unit. Buat Imo router ini berlaku kelipatan ya Pak kalau untuk Imo router. Jadi kalau misalnya Bapak belanja 20 juta berarti Bapak dapat 2 unit Imo router. Tapi kalau buat yang Cell ini cuma dapat 1 aja ya Pak, nggak berlaku kelipatan. Iya. Hanya 1 orang beruntung Pak? Iya 1 orang beruntung ya Pak. Nah buat terkait promo kurang lebihnya kayak gitu ya Pak. Buat lebih jelasnya nanti saya bakal jelasin di sesi promo ya Pak. Yang meja ini? Yang meja, oh iya Pak, buat meja boot ini ada meja boot gratis nih dari Imo Pak. buat SRKTL sih Pak ya, disupport. Cuma buat install nih kalau misalnya mau ngamen atau buka stand gitu ya Pak, Imo di acara Car Free Day gitu Pak. Terus mau minjem meja boot gitu, itu dipersilakan Pak, ke kita bisa langsung minjem Pak. Silakan Pak ya kalau Bapak mau ngadain ini ya Pak, ngadain stand gitu kan ya Pak. Sekalian ya Pak, kalau mau minjem sekalian order Imo juga ya Pak ke toko kita. Benar itu. Iya. Kayak gitu aja sih ya Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Bisa dilanjut sama Pak Haki ya Pak. Oke. Ya, Terima kasih Mbak Ning, tepuk tangan untuk Mbak Ning, tepuk tangan dulu. Oke, jadi teman-teman tadi dari pihak SRKTL bilang ini inventorinya SRKTL, one day teman-teman mau ngamen dimanapun feel free, tinggal ngomong sama Mbak Ning sama atau Pak Rizky langsung. Pak saya mau ngamen, boleh minjem nggak? Nggak apa? Sama kameranya boleh minjem juga. Nggak. Nah kalau kamera itu kayaknya beli deh kayaknya. Syarat dan ketentuan. Oh, syarat dan ketentuan berlaku kata Pak Rizky. Oke, tadi yang ngomong mana ya orangnya nggak kelihatan nih. Ngumpet. Oke Pak, kita mulai aja Pak langsung. Di sini udah ngeliat ya Pak. Jadi di sini kita mau kombinasi teman-teman supaya makin percaya dan pede jualan Imo bahwa kamera kita sudah on Viv. Teman-teman sudah bisa lihat di sini. Kita kombinasikan ke NVR Hikvision Pak. Oke, ini semua kamera Imo nyala di channel Hikvision yang 4 channel. NVR ya Pak. Oke, nanti mau nanya silakan Pak setelah Pak Morris untuk presentasi hari ini. Silakan Pak Morris Pak untuk presentasi hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Morris. Oke, terima kasih. Oh, mati. Iya, restart. Oke, sambil nunggu, ini pertanyaan nanti di akhir atau Boleh, pertengahan? kalau mau di pertengahan mau nanya boleh Pak. Kalau ada yang mau ditanya atau mau di akhir dikumpulin dulu pertanyaannya boleh. Silakan Pak. Oke. Warnanya hijau banget. Lebih hijau dari yang sebenarnya. Hijau, ya. Oh. Karakter si NVR-nya. Tuh.
Oke, udah. Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini saya langsung aja ke materinya. Jadi sebenarnya banyak, cuman saya nanti akan persingkat aja. Jadi perkenalan dulu dari saya sendiri. Saya technical support. Nama saya Morris. Saya handle tadi udah dijelasin regional. Yang paling satu Indonesia saya. Jadi kalau misalnya nanti ke depan kita ada chat-chat segala macam, dipersilakan ke saya langsung, atau mungkin nanti bisa langsung dari aplikasi IMO Installer buat nanya-nanya juga bisa, silakan. Nah di sini izinkan saya untuk mengenalkan IMO itu siapa, kemudian produknya apa aja, teknologinya seperti apa. Di sini saya akan jabarkan semuanya. Oke, yang pertama introduction. Tadi mungkin ada yang belum tahu IMO itu siapa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bayhaki bahwa kami adalah sub-brand dari Dahua. Kenapa berbeda brandnya? Karena memang kita fokusnya ke IoT, Wi-Fi semuanya. Jadi kalau Dahua itu lebih ke retail, lebih banyak lagi segmen pasarnya, tapi kita fokusnya ke end user. Dan semua kameranya itu based on-nya adalah IoT. Jadi ada AI-nya, kemudian ada cloud, dan menggunakan jaringan Wi-Fi. Ya, jadi ini kantor pusat kita di HQ. Sebelahan juga sama Dahua. Kemudian untuk di Jakarta kami juga sudah ada kantor di Pantai Indah Kapuk. Jadi kalau ada kesempatan ke Jakarta bisa silakan main ke kantor kami. Nanti bisa janjian dengan Pak Bay juga. Kemudian untuk struktur di sini kami mau jelaskan memang untuk kami di Indonesia itu baru segini staffnya, jadi nggak begitu banyak. Jadi ada Bay juga untuk Jabodetabek, kemudian ada atasan kami ada Bras, ada Siti, ya, kemudian ada teman-teman kami yang ada di Jatim, ada di Jateng, ya. Kemudian selanjutnya ini saya langsung tentang segmennya si IMO itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ditanya, ini pemain baru atau brand baru, kami sebenarnya sudah dari 2015, jadi sudah cukup lama. Cuma untuk globalnya sendiri 2020. Jadi mungkin bagi semua negara atau termasuk Indonesia sendiri baru mengenal IMO itu ya 2020, tapi di mainlandnya sendiri 2015. Yang tadi saya jelaskan, IMO itu terdiri dari AI dan cloud. Jadi semua kameranya itu memiliki human detection, bahkan sekarang sudah pet detection, vehicle detection, ada motorcycle detection, ada. Ya, jadi bukan hanya sekedar motion, tapi ada AI. Kemudian terhubung dengan cloud, jadi semua kamera ini terhubung dengan server, ya, cloud, supaya bisa dimonitoring dari aplikasi IMO. Oke, kemudian dari dua hal tadi itu dikembangkan menjadi 4 segmen. Yang pertama security, kemudian link, ada IoT, robot. Nanti saya jelaskan. Oke, ini timelinenya. Kemudian ya untuk perusahaannya sendiri, company scale sudah lebih dari 100 negara, ya. Kemudian employee-nya 1000 lebih. Kemudian kami juga sudah punya pabrik sendiri, ya. Dan karena market IMO itu nomor 1 ada di Vietnam, jadi kami punya Smart IoT Manufacturing Park di sana. Ya, jadi di Thailand, kemudian di Vietnam kami nomor 1. Kemudian, nah ini untuk produknya. Ya, untuk security tadi terdiri dari kamera, ya, kemudian IoT dari smart plug, kemudian smart bulb. Kemudian link itu ada router isinya, kemudian robot ada vacuum. Jadi secara kurang lebih kami secara device-nya lengkap. Cuma memang untuk Indonesia kami fokusnya di kamera. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tanya vacuum ada apa enggak? Ada, cuma mungkin jualnya online, bukan distribusi. Kemudian yang IoT juga sama. Ya, tapi untuk fokus distribusinya memang di IMO Security kamera. Oke, apa yang mau ditawarkan sama IMO? Konsep apa? Jadi sebenarnya ekosistem ini. Jadi kalau misalnya lampu, kemudian alarm, biasanya itu terpisah. Ya, aplikasinya beda sendiri untuk si alarm, lampu, door lock. Nah, ini semua dijadi satu. Ya, dari alarm, kemudian lampu, dan smart lock, kamera, itu semua jadi satu aplikasi. Namanya IMO Live. Jadi semua terintegrasi dan bisa di integrate sama satu sama lain. Misalnya lampu terintegrasi dengan kamera
kamera detect motion atau human detection, lampu nyala dan lain-lain bisa kita buat smart scene-nya. Oke, kemudian ini security. Ya, security tadi saya bilang terdiri dari kamera, kemudian IoT itu terdiri dari setiap alarm, bulb, ya. Kami punya alarm juga untuk gas, kemudian asap dan lain-lainnya, lengkap. Kemudian untuk lock, ya, untuk lock kami baru ada di K2C, versinya Bluetooth, jadi belum Wi-Fi. Ya, pertimbangannya adalah karena mayoritas kalau menggunakan Wi-Fi itu baterai cepat habis dan ya kelemahannya memang tidak bisa di open dari jarak jauh. Tapi setelah ditanya, kemungkinan untuk buka pintu dari jarak jauh itu jarang banget, ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa end user ditanya seberapa banyak penggunaan open lock dari jarak jauh, jarang banget. Dan itu menghemat baterai juga kalau pakai Bluetooth saja. Jadi untuk di Indonesia baru hanya K2C. Tapi kalau ditanya yang versi Wi-Fi ada apa enggak, ada, lengkap sebenarnya. Kemudian doorbell juga kami ada, tapi di Indonesia tidak. Belum masuk lebih tepatnya. Kemudian robot juga ada, ya ini dijual online aja. iMolink, nah untuk khusus iMolink kita baru satu versi aja, namanya HR12F atau AC1200 dual band. Ya, nanti kelebihannya saya rangkum di belakang. Oke, yang pertama mungkin di sini bertanya-tanya, Pak ini brand AIMO bedanya apa sama brand lain? Resolusi sama, ya, lensa sama, bentuk yang mirip-mirip. Apa yang membedain AIMO? Yang pertama adalah yang tadi saya bilang, teknologinya, ya, teknologi. Oke, secara kurang lebih ya, di AIMO itu tim R&D-nya paling banyak dibanding kami semua, ya, sebagai staff BD, kemudian ada staff saya technical support. Tapi yang paling besar adalah R&D. Kami punya gedung sendiri R&D-nya, kemudian 60% dari staff AIMO itulah adalah R&D. Jadi kenapa lebih banyak? Kenapa lebih besar? Karena kami fokus untuk mengembangkan produk ini lebih jauh, bukan hanya sekedar bisnis kamera aja. Resolusi yang sama, kemudian tidak ada kegunaannya. Ya, kalau bisa ada teknologinya kan itu memudahkan end user untuk memakai produknya. Jadi nggak perlu kesulitan lagi untuk cari playback. Terus ada kemudahan dari AI itu sendiri. Oke, dengan R&D ini, ya, dengan R&D kami 2023 kami mendevelop namanya AIMO Sense. Jadi chipset AI yang ada di kamera. Sebelumnya ada, cuman yang ini lebih dipatenkan dan lebih fokus, lebih serius, ya. Misalnya human detection dan lain-lain. Karena ketika kami punya backbone-nya ini, itu bisa dikembangkan kemana aja. Ya, dari AI. Ya kalau misalnya teman-teman tahu ya sekarang udah zaman AI semua. Dari handphone, ya, router aja udah ada AI. Kemudian apalagi semua brand-brand besar sekarang lagi berlomba-lomba untuk mendevelop AI. Ya, karena itu udah jadi pattern, jadi dasar dari setiap produk. Nah, 2023 kami melangkah lebih dulu untuk mendevelop ini. Ya, dari AI mungkin dari sebelumnya banyak sekali keluhan, Pak ini detection-nya salah ya kalau misalnya saya enable human detection, cuman kadang-kadang suka false detection. Nah, dengan AIMO Sense ini semua dieliminasi, jadi semua diperbaiki dan ada kelebihannya. Oke, jadi bisa dibilang kami adalah industry leading precision AI algorithm dan banyak ke depan teknologi yang akan disampaikan ke end user. Yang pertama nanti saya akan presentasikan di produk Cruiser 22 ya. Oke, kemudian yang kedua, yang pertama tadi teknologinya kami berbeda. Ya, dalam artian AI kami sudah matang. Ya, mature untuk ke depan. Ya, dasar kami untuk bisa mendevelop segala sesuatu ini mungkin ke depan ada tadi sudah ada motorcycle, kemudian ada wandering dan lain-lain, banyak lagi. Yang kedua adalah cloud. Cloud ini setiap device itu kan terkoneksi dengan cloud. Nah, mungkin ada pertimbangan dari beberapa end user atau mungkin customer bilang ini aman atau tidak, ya, karena kecenderungannya mereka nanya apa ini nanti bisa dihack dan lain-lain. Ya, cuman kami di sini memberitahukan bahwa privacy pelanggan itu prioritas kami. Ya, jadi ada sertifikatnya bisa dicek, bisa di-download juga.
bahwa kami memprioritaskan keamanan data pelanggan. Ya, seperti yang sudah saya selalu informasikan, apa sih pertimbangannya kalau misalnya nggak ada yang namanya keamanan data pelanggan? Ya, contohnya, ya ini cuma hanya sekedar contoh ya. Mungkin ada beberapa yang tahu brand ini, Wise namanya. Ini sebenarnya brandnya ada di luar, di US, tapi ini cukup terkenal juga. Tapi yang terjadi ya ini, bisa lihat 13.000 orang itu bisa melihat kamera yang berbeda. Jadi kalau misalnya contohnya kalau misalnya IMO tiba-tiba servernya breakdown atau breach, ya tiba-tiba setiap user itu di aplikasi beda-beda semua, bukan punya dia. Mungkin rumahnya bisa dilihat orang lain, terus dia juga bisa ngeliat rumah orang lain di akunnya dia di aplikasi. Nah, yang saat itu yang terjadi, ya bisa searching aja, banyak sekali yang seperti ini breach, ya banyak brand juga yang seperti ini. Dan setelah dicek memang dia tidak ada standarisasi untuk ya keamanan data pelanggan tadi, ya si server tadi. Ya, ini bukti bahwa komitmen kami untuk menjaga keamanan data pelanggan melalui tadi sertifikasinya dilengkapi dan lain-lain. Oke, selanjutnya aplikasi. Nah, ini juga penting juga. Mungkin saya nggak tahu di sini gimana, pernah ditanya apa enggak, Pak? Ini brand apa lagi nih? Aplikasi gimana? Masa depannya bakal sering tiba-tiba hilang atau gimana? Kalau saya sering banget tanya ke beberapa kota, Pak, brand apa nih? Mungkin end user ya cenderungnya nanya, ini gimana nanti aplikasinya hilang nggak? Ntar saya udah beli tiba-tiba hilang, udah nggak bisa kepake tuh barang, ya. Ada beberapa seperti itu. Sering kali mereka datang ke saya terus bilang, iya Pak, saya udah pernah pakai yang A, B, C, D. Ya, tapi tiba-tiba aplikasinya hilang. Bahkan saat ini ada beberapa brand yang aplikasinya udah hilang. Dia merger ke aplikasi yang universal. Ya, ada. Dan itu terjadi gitu. Jadi beberapa pelanggan mungkin mereka considering-nya adalah bagian aplikasi. Apakah aplikasi tetap ada di Play Store, di iOS, ya di App Store dan lain-lain. Nah, untuk kami terus develop ya dari versinya 4 sekarang sudah 8.0 ya, udah berevolusi jauh sekali, dengan UI-nya juga sudah berbeda dari yang dulu. Jadi ini komitmen kami sebagai brand bahwa IMO itu nggak hanya sekedar bisnis jualan kamera, tapi teknologi. Oke. Kemudian selanjutnya ya, yang pertama, nah ini saya langsung masuk produk. Yang pertama adalah A1 atau Ranger 2. Ini adalah produk hero kami di resolusi 3 dan 5 megapiksel. Kelebihannya adalah di bagian pentil. Oke. Yang pertama ada privacy. Jadi kalau misalnya kita klik, ya si lensanya akan nutup ke bawah. Ya, kalau kita share ke beberapa orang, mungkin saya tidak mau privasi saya terganggu, ya kita bisa klik privacy. Jadi setiap orang yang kita share device itu tidak akan bisa melihat rumah. Kemudian selanjutnya bagian ini ya, abnormal sound detection. Jadi setiap kamera indoor itu punya deteksi ya untuk suara. Jadi kalau misalnya suaranya peak sampai 90, dia akan ngirim notifikasi dan akan merekam. Ya, itu bisa kita setting desibelnya dari 50 sampai 90. Bisa buat segala macam scenario. Mau pintu kedobrak ya, kaca pecah, ya gelas jatuh, anak kecil nangis ya. Kalau misalnya punya anak di rumah pengen tahu kita lagi di luar, dia nangis apa enggak, ya bisa dideteksi ini. Ya, jadi setiap kali ada suara yang abnormal kita bisa langsung klik, bisa langsung playback, dengar, oh iya nih ada yang nangis, kita bisa langsung monitoring. Atau misalnya orang jatuh di rumah berdebuk ya, bisa juga kita bisa pilih suaranya, desibelnya mau yang mana ya. Kemudian human detection. Nah, di bagian ini yang paling saya mau mau saya kasih tahu ya, komparasinya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu lah ini komparasinya. Yang pertama di IMO Ranger 2 atau A1 di bagian field of view. Lagi-lagi di sini kami mau kasih tahu bahwa komparasi setiap brand dengan brand kami, di bagian field of view-nya kami cenderung lebih lebar. Ya, dari
bisa dilihat dari diagonal ya 3 megapiksel itu 100 derajat, sedangkan di beberapa kompetitornya hanya 98 dan di sebelahnya C6N itu hanya 85 derajat, jadi lebih sempit ya. Kemudian H265 ya, kemudian di 2 megapikselnya C6E itu masih H264 ya. Jadi kenapa kami tidak ada 2 dan 4 megapiksel lagi ya? Karena tadi kebutuhan end user ternyata mereka maunya high resolution, jadi kita geser nih dari yang 2 ke 3, 4 ke 5 ya. Jadi kalau misalnya head to head 3 dengan 3 megapiksel yang A1 dengan kompetitor yang lain yang masih 2 megapiksel ya, secara teknologi, secara spesifikasi juga kami lebih tinggi. Kemudian kameranya juga semua support on fifth, tadi udah di info juga Pak Bay, semuanya on fifth dari A1, Q2 ya, QE2 kemudian sampai yang seri paling tertinggi. Itu A1, kemudian selanjutnya RexVT. Nah, ini salah satu terobosan juga di dunia CCTV atau smart wifi CCTV wireless ya, belum ada yang seperti ini karena kamera ini bukan hanya pen tilt, jadi kamera ini pen tilt 5 megapiksel tapi juga punya layar ya. Oke. Oke. Sudah di play. Ini di sini ada videonya. Jadi kamera ini punya layar, ketika nanti di call kita bisa langsung two way talk ya, sama seperti video call ya. Kemudian ada abnormal sound detection juga yang tadi saya jelaskan, kameranya pen tilt ya, peletakannya nanti di meja. Kemudian di layarnya juga ada informasi, ada jam dan lain-lain. Selanjutnya, jadi yang tadi saya sampaikan ya, kalau kami sebutnya itu video intercom, mini intercom lah. Jadi si kamera ini punya layar dan punya call button dan end call button. Jadi setiap orang yang menggunakan kamera ini itu bisa komunikasi langsung sama orang rumah. Orang rumahnya juga bisa komunikasi langsung dengan adminnya. Misalnya di orang rumah pengen telepon, ya bisa langsung sini. Ya buat siapa sih? Misalnya orang tua yang kesulitan sekali untuk telepon menggunakan WhatsApp, ya tinggal call aja dari sini, ya nggak perlu lagi cari-cari kontak siapa, ya apalagi anak-anak ya, kalau ada kebutuhan pengen komunikasi sama mama papanya, ya kebetulan aplikasi yang pegang mama papanya di rumah tinggal call aja, mah aku nitip ini dong, aku udah kayak gini-gini, udah belajar gini-gini, bisa langsung komunikasi, interaksi, ya. Dan masih banyak teman-teman yang bilang, oh ya ini bisa nih buat rumah sakit yang VIP, jadi kalau mau calling susternya dari kamar tinggal langsung call ke sus, atau mau komunikasi sama dokter ya bisa, ya banyak lainnya ya. Jadi mini intercom. Kemudian layarnya bisa di ya setting, mau berdasarkan ketika nanti ada orang lewat dia baru nyala, atau dan lain-lain, mau mati selalu atau nyala selalu. Kemudian bagian yang paling pentingnya adalah bagian ini ya, voice memory reminder. Jadi kita bisa nge-record suara sendiri dan dijadikan reminder. Jangan lupa belajar, jangan lupa untuk minum obat ya, buat orang yang di rumah, orang tua dan lain-lain ya. Kita bisa pakai ringtone bawaan, kita bisa scheduling jamnya, dan kita bisa jadikan reminder buat orang rumah. Oke, ini tadi abnormal udah. Dan satu lagi teknologinya, pet detection. Jadi bukan hanya human detection lagi. Jadi setiap kamera yang sudah menggunakan iMoSense itu punya triple detection: motion, human, pet. Itu untuk indoor. Kalau untuk outdoor, motion, human, vehicle. Ya, jadi udah 3 nih. Jadi kalau misalnya ada yang sering banyak tanya, Pak, kalau misalnya ada end user yang pengen monitoring hewan peliharaan yang mana nih? Ya ini, RexVT atau enggak Ranger Dual, karena sudah pet detection. Jadi bisa diselect nih, apakah benar-benar fokus pet detection atau dual atau hanya human aja, bisa dipilih bebas. Nah dengan ini yang tadi saya bilang, memudahkan kita untuk cari rekaman. Nggak perlu lagi scrolling dari jam 12 sampai jam 12 ya, scrolling mau nyari tahu momen apa ya,
nggak perlu scrolling, karena dengan teknologi AI itu nanti bisa keluar deskripsinya. Oh, saya mau cari rekaman berdasarkan deskripsi hewan peliharaan pet, nanti jam-jamnya keluar. Jadi tinggal klik aja, oh di jam ini. Kemudian begitu juga dengan si human, ya begitu juga dengan vehicle, berdasarkan kategori keluar rekamannya. Oke, selanjutnya Ranger Dual. Nah ini dual lensa, resolusi 3 dan 3, jadi smart tracking. Ya tadi saya mau info juga smart tracking kami ketika following object. Ya, ketika kita sudah tentukan pinpointnya, maksudnya angle-nya, sudutnya, ketika nanti dia smart tracking, dia akan kembali ke sudut awal, ya ke posisi awal. Jadi udah ngikutin objek, ya dia 10 detik kemudian tidak ada pergerakan, objeknya udah hilang, baru balik ke posisi awal. Semua kamera pan tilt baik indoor dan outdoor, ya. Oke. Kemudian lensanya 2. Pet detection juga, dan bagian ini yang membedakan. Bedanya apa sama yang dual lain, Pak? Kan banyak nih yang indoor dual lensa. Yang pertama pembedanya adalah bagian fixed lensnya itu bisa detail sampai 15 derajat. Jadi masih bisa di manual turunin ke bawah. Ya. Kemudian si pan tiltnya itu 0 sampai 355. Ya, jadi masih di blind spot ke belakang itu masih kelihatan. Ya kalau misalnya kamera di sini nengok ke bawah ke belakang situ masih kelihatan. Dan tidak perlu dimiringkan seperti ini kalau misalnya fixed lensnya mau ngelihat bagian bawah. Ya jadi ini pembedanya dengan beberapa kompetitor lain karena rata-rata mereka buatnya seperti ini. Jadi kalau kemungkinan seperti ini pan tiltnya juga akan ikut miring ke atas nih. Kalau lagi ke belakang, benar nggak sih? Ya. Bener ya Pak ya, gitu. Jadi kami cukup ya tetap vertikal, ya tidak perlu dimiring-miringin, ya lensanya aja didongakin ke bawah. Itu yang paling membedakan, yang paling besar ya perbedaan dibanding dengan beberapa kompetitor. Masih ada Portland, kemudian ada favorite point setting, jadi bisa nge-save angle beberapa angle, yang memudahkan si end usernya tuh bisa ngelihat langsung angle-angle-nya tanpa harus scrolling kiri kanan, ya tinggal save aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi suatu nanti dia buka aplikasi tinggal oh saya mau lihat angle yang dapur, klik 1, lihat ruang tamu, klik 2, ya bebas 3, 4, 5, 6, gak perlu lagi scrolling satu-satu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini pembedanya juga komparasinya, ya komparasi di bagian pan tilt angle. Jadi 355 versus 350. Dan bagian tiltnya juga jauh. Tilt kami itu bisa sampai 90 derajat ke bawah. Jadi kalau kamera di atas kepala saya, blind spot di bawah itu masih bisa kelihatan. Berbanding sama yang kompetitornya. Jadi kalau saya masih diri di bawah, dia nggak akan bisa melihat saya ada di bawah. Karena 65 derajat. Kecuali memang tadi itu dimiringin, ya si kamera dimiringin. Oke, kemudian untuk teknologi AI-nya kami lebih lengkap karena punya pet, sedangkan kompetitor baru hanya human. Ya, jadi yang paling membedakan adalah balik lagi spesifikasi si pan tiltnya dan juga si angle-nya si fix 15 derajat. Oke, kemudian selanjutnya Cruiser SC atau SC 4G. Barangnya ada di depan, jadi yang sekarang ini sudah ada strobo. Nah, kalau misalnya ada yang ngikutin IMO, sekarang kamera-kamera outdoor kami sudah rata-rata strobo, baik itu ya Cruiser SC, kemudian Cruiser Dual 2. Kenapa strobo? Ya, balik lagi teknologi fungsi, ya. Kenapa kamera ini digunakan? Kan untuk menjaga ya, menindak preventif, tindakan preventif sebelum kejadian. Kalau misalnya kita bisa fungsikan semua ini untuk tindakan preventif kejahatan dan lain-lain, kenapa enggak? Bukan hanya sekedar merekam aja segala kejadian baru kita ya udah kejadian gitu. Kenapa kita nggak mencegah? Dan salah satunya dengan strobo. Ya kalau strobo kemudian ada siren, ada spotlight, kita aktifkan di jam-jam tertentu. Mungkin kita lagi istirahat di rumah, kita aktifkan di jam tertentu. Ada orang yang masuk ke teras, nyala semua. Strobo nyala, spotlight nyala, siren nyala. Kan mencegah ya. Untuk orang untuk bisa masuk lebih lagi ke rumah kita.
Ya, itulah kenapa ada teknologi ini. Ya, strobo, kemudian bracketnya juga lebih besar, bisa dilihat di depan. Kemudian sudah Wi-Fi 6, kemudian SD card 512 ya, kemudian ada favorite point setting yang bisa kita set angle-angle-nya. Ya, itu teknologi yang kami tawarkan di Cursor SC. Resolusinya ada di 5 dan 3 megapiksel. Nah, ini komparasinya. Jadi tadi saya bilang auto cruise, ini tadi yang saya bilang ya, dia akan kembali ke posisi awal. Kemudian red blue ya, tadi ada strobonya, ada spotlight, sirennya itu 110 dB. Ya, kemudian di bagian ini pen tiltnya juga kami 90 derajat sampai ke bawah, nggak lurus. Kemudian ini 355, yang ini 80 350. Di sini sudah Wi-Fi 6, jadi semua kamera kami sudah menggunakan teknologi Wi-Fi versi 6 ya, dibanding Wi-Fi 4. Kemungkinan transmisi datanya akan lebih lancar dengan Wi-Fi 6. Ya, kemudian sudah on-fix juga. Ini yang versi Wi-Fi, tapi kami juga punya yang versi 4G. Ya, jadi kalau ada kebutuhannya buat di kebun atau mungkin di ladang, ya mau menggunakan jaringan 4G, ini silakan. Tapi masih menggunakan kabel listrik, ya adaptor. Resolusi di 3 dan 5, kemudian kartu yang digunakan adalah Telkomsel dan Indosat yang sudah saya tes. Ya, kemudian untuk kuota yang dipakai, ya kuota yang dipakai ini bergantung lagi, balik lagi ke penggunanya. Seberapa sering menggunakan, seberapa sering live view. Saya analogikan, saya lebih permudah adalah kalau misalnya kita nonton YouTube, berarti kan sedot kuota ya, ya seperti itu. Jadi semakin sering untuk melihat kameranya live view, ya semakin kesedot juga kuota. Kalau nggak dilihat ya udah, kuota yang terpakai mungkin hanya sekitar 30 MB untuk yang 3 megapiksel atau 60. Ya, ini untuk 1 jam 350 MB, yang 5 megapiksel 1 jam 700. Ya. Dan aplikasi kami juga bisa live view, bufferingnya itu sampai 30 menit. Ya, jadi nggak akan keputus disconnect di bawah 30 menit. Oke, ini 4G. Kemudian ini untuk versi Cursor 4G yang sebelumnya, yang akan digantikan dengan versi SC. Ya, jadi secara pen tilt juga jauh. Kemudian ada auto cruise, ingress protection 66. Di beberapa kamera selain IMO kadang-kadang tidak melampirkan sertifikasi IP66 ini, ya ini sertifikasi ya, jadi hanya melampirkan yang waterproof. Kemudian SD card-nya 512. Oke, selanjutnya, nah ini versi tertinggi dari IMO nih, Cursor 22, IMO Sense juga. Resolusinya fixnya 5, bawahnya 5 ya, pentitnya 5. Oke, ada spotlight, kemudian yang paling membedakan adalah bagian yang ini, AI Go Play namanya. Jadi kan tadi saya udah bilang di awal kalau kami mendevelop AI. Dari AI ini, backbone ini kita bisa kembangkan ke lebih jauh lagi. Contohnya ini, bisa dilihat ada human and vehicle, ini sudah ada sebelumnya ya, di baik di Cursor Z dan kamera-kamera Cursor. Tapi ada penambahan namanya intrusion detection vehicle, ya motor. Ya, jadi kalau misalnya tadi sebelumnya hanya kendaraan roda 4, sekarang motor. Nah, beberapa waktu lalu saya bisnis trip, ada beberapa orang yang saya jelaskan kegunaannya apa. Pertama, kalau misalnya iya dia info ke saya, iya Pak, sekarang di kos-kosan itu banyak motor hilang, ya, dan rata-rata nggak bisa ngedetect kalau misalnya saya pakai vehicle detection, karena roda 4, kalau roda 2 kan ya nggak kedetek, algoritmnya itu motor. Nah, saya ilustrasikan gimana kalau pakai ini, pakai intrusion detection motor vehicle. Jadi di parkiran motor, kos-kosannya yang motornya berderet jejer itu kita marking. Jadi setiap kali ada motor yang keluar dan masuk, ya ataupun ya ini kan bisa crossing line juga, ataupun ada masuk ke area yang sudah kita marking, bebas mobil yang mana, ya itu akan trigger di jam-jam tertentu, misalnya di subuh dini hari misalnya,
ada motor keluar, semua nyala, strobo nyala, siren nyala, spotlight nyala, mencegah, betul ya? Karena sebelumnya kan hanya mungkin motion detection, ya apapun yang bergerak juga detect. Kan ini lebih spesifikasi motor. Ya kalau mungkin orang aja, ya dia nggak ngapa-ngapain mungkin, ya motornya nggak keluar dari garis area marking, ya dia nggak akan trigger bunyi. Tapi kalau motornya keluar, dia akan trigger bunyi. Atau mungkin keluar dari pagar, kita tarik garis marking, bukan marking, crossing line itu bisa juga. Di crossing line itu bisa dibuat masuk, keluar, atau keluar masuk, ya tinggal sesuai kebutuhan. Nah itu yang solusi yang saya tawarkan ke orang tersebut waktu itu ketika nanya, oh iya bisa juga ya pakai ini, bener ya. Jadi ini teknologi yang kami tawarkan di AI GoBlade, dan bukan hanya di situ aja. Jadi bagian sebelah kiri yang sudah kami develop dan sudah ada di Cruiser Dual 2, sebelah kanan yang kedepannya akan dikembangkan dan mungkin akan ditaruh di beberapa kamera, ya. Ada gesture, kemudian ada off duty detection, ada access, vehicle guard, illegal parking, dan lain-lain. Oke, kemudian selanjutnya di bagian pentilnya sendiri, ya 355/90 lebih luas. Kemudian di bagian tiltnya, nah di bagian sini itu juga tidak kaku atau tidak fix dengan bodinya, tapi kita bisa tilt ke bawah, ya sampai 25 derajat. Kemudian untuk kamera fix bagian atas manual kita bisa arahkan 260. Oke, ingress protectionnya 66. Kemudian sudah menggunakan Wi-Fi 6, ya jadi penetrasi Wi-Fi juga lebih jauh dibanding Wi-Fi 5 dan 4. Ya untuk komparasinya ini, ya jadi untuk secara pentil angle dan fixed lens-nya juga kami jauh lebih unggul, kemudian pentilnya juga lebih unggul, secara teknologi AI juga lebih banyak. Tadi ada motorcycle, crossing light, ya kemudian secara strobo, spotlight, ya ingress protection, Wi-Fi 6, di sini masih Wi-Fi 4. Ya di sini tiltnya masih 80. Nah ini contoh kalau misal penggunaannya di ya area sempit lah. Saya taruh si kameranya ini di atas kepala, ya di bagian depan, tapi masih bisa melihat pin satu keseluruhan pintu. Ya di bagian fixed lens ini pentilnya bisa melihat area bagian luar. Jadi minimalis ya, nggak perlu dua kamera lagi, bagian outdoor sendiri, bagian depan rumah sendiri, ya bagian teras. Ya ini ilustrasi aja. Kenapa sih dua lensa ada, kebutuhannya buat apa ya, seperti ini tuh. Oke, selanjutnya, nah bagian nanya apakah bisa di-add ke NVR? Iya bisa, NVR IMO udah pasti bisa. NVR Hikvision ya di depan sudah dicoba, bisa, memang bisa. Tapi kalau misalnya ditanya XVR bisa apa tidak, tidak bisa. Jadi NVR saja, ya. Oke, kalau di-add jadi pecah dua channel, IP-nya tetap satu, tapi jadi dua channel, channel 1 dan channel 2, pentil dan fix. Ya ini untuk contoh kalau misal di NVR Dahua dan NVR Hikvision semuanya pakai on fit. Jadi kalau di Dahua udah nggak bisa pakai private lagi, ya. NVR Dahua 1108HS S3. Setelah di-add nanti tinggal langsung dipilih on fifth, kemudian isi passwordnya. Ya passwordnya itu defaultnya ada di labelnya setiap kamera masing-masing, itu ada safety code namanya. Atau kalau sudah dirubah ya bisa langsung input passwordnya. Ya kemudian di sini ya tadi ini on fifth, masukkan password, di add, langsung akan detect dua channel, ya channel lensa fix dan channel lensa pentil. Oke, ini jadi langsung bisa lihat. Terus misalnya nanya ini pentilnya bisa, ini bisa, ya di NVR Hikvision. Oke,
Selanjutnya Selfie 4G, kamera 4G ya, resolusi 3 megapiksel, include solar panel 3 watt. Ya. Yang membedakan adalah bagian ini. Jadi baterainya itu 15.000 mAh, paling besar. Kemudian solar panelnya tadi saya sudah sebutkan, bawaan kit ya, 3 watt. Kemudian kartu yang digunakan Telkomsel Indosat. Kemudian di aplikasi bisa cek baterai monitoringnya, peer detection, passive infrared. Kemudian ingress protection 66. Nah, yang paling banyak ditanyakan adalah bagian ini. Jadi di Selfie ini bisa 5 mode. Yang pertama standar, high performance, continuous recording. Kemudian ultra power saving sama custom. Jadi yang paling membedakan di bagian ini nih, continuous recording. Ya, bisa merecord 24 jam. Solar panel yang sekarang itu 3 watt, tapi bisa beli terpisah 7,2 watt atau 7 watt. Ya, supaya recovery si baterainya untuk terisi penuh tuh lebih cepat lagi, saya sarankan ya pakai 7 watt. Dan kalau misalnya ditanya kamera ini dari 100 ke 0% berapa lama? Yaitu sekitar 2 hari atau 54 jam. Ya, 2 hari lebih berapa jam dikit. Ya, itu dengan mode continuous recording 24 jam. Dengan catatan tidak menggunakan smart tracking, ya tidak following object. Ya, benar-benar hanya fix satu area aja. Itu bisa bertahan 54 jam. Nah, kalau untuk chargingnya ya udah pasti berdasarkan solar panelnya berapa besar. Semakin besar WP-nya dari solar panel akan menentukan seberapa cepat dia charging. Contoh yang 3 watt ini rata-rata 40 jam. Jadi kalau misalnya mau menggunakan continuous recording ya harus dihitung dulu nih. Kalau misalnya penting banget nggak pakai continuous, ya harus kita hitung dulu. Ini 40 jam. Kalau dengan cuaca seperti ini udah pasti nggak mungkin ya. Ini aja jam segini udah nggak ada matahari. Apalagi di zaman-zaman ya di akhir-akhir tahun kayak gini udah mendung terus, matahari nggak muncul, udah pasti bahkan lebih jauh lagi untuk recovery sampai 100% ya. Jadi bisa dihitung, bisa dicek apakah continuous recording atau mau hanya standar aja berdasarkan pergerakan human detection, atau mungkin kita bisa custom sendiri intervalnya berapa, terus durasi rekamannya berapa detik, itu bisa disetting tadi di sini ya. Ya di custom. Oke, kemudian selanjutnya ini detection settingnya bisa kita setting juga dari si aplikasi. Dan yang ini komparasinya. Jadi kita punya yang versi WiFi, namanya Selfie Lite. Ya kalau ada yang butuh, oh saya mau butuh yang WiFi aja tapi battery dan pen tilt yang mana? Namanya Selfie Lite. Ya resolusinya di 3 megapiksel juga, baterainya tapi di 5000. Kalau yang di Selfie 4G itu 15.000 ya. Kemudian di kompetitor ada ya HB8 ya, baterainya di 10.400. Ingress protectionnya 66, Telkomsel Indosat. Dan untuk kamera 4G kami itu tidak perlu di reset kalau misalnya kuotanya habis. Ya saya nggak tahu ada yang pernah ngalamin atau enggak, cuman beberapa temen ada yang nanya, Pak ini kamera 4G-nya kalau kuota habis di reset ulang dulu nggak baru di scan, jadi seperti kayak pakai baru dari awal ya. Kan susah tuh ya Pak kalau misalnya orangnya lupa isi paket, nyatanya habis pas isi paket dia nggak langsung online lagi, katanya begitu. Itu berdasarkan installer ya, dan harus dia di reset dulu, jadi naik dulu ke kameranya, di reset dulu, di scan ulang lagi ya. Makanya beberapa dari installer nanya, benar kan nih Pak? Gak perlu isi kuota langsung jalan lagi, online lagi. Iya, saya udah tes juga. Jadi kalau misalnya lupa isi kuota, lupa isi paket, ya langsung online lagi ketika kita sudah isi paketnya. Oke. Langsung selanjutnya adalah Cruiser Z. Nah, ini juga kamera yang mempunyai 2 lensa 2,8 dan lensa 12 mili. Ya. Hybrid zoom, kami sebutnya hybrid zoom karena dari 2,8 digital zoom kemudian pindah ke lensa 12 mili di digital zoom lagi
Jadi perpindahannya itu sama seperti ya kamera handphone pada umumnya yang punya 2 lensa, 3 lensa, dari lensa wide ke lensa tele itu kan pindah ya, pindah dari satu lensa ke lensa yang lainnya. Cara kerjanya sama, bukannya optical. Kalau optical itu dia satu lensa tapi motorized. Betul ya, tahu ya. Prinsip optical itu adalah seperti itu. Nah, kami sebutnya hybrid zoom. Oke, ini contohnya di lensa 2,8 di jarak 15-20 meter, kemudian pindah ke lensa zoomnya 12 mm. Ya, karena resolusinya 5 megapiksel, jadi ini menguntungkan buat setiap pengguna untuk melihat detail di kejauhan. Ya, seperti tulisan masih bisa kelihatan, menangkan ratusan radionarik. Ya, ketika nanti di zoom out lagi, ya itu udah titik terjauh. Ya, oke, kemudian selanjutnya, ya ini salah satu tes juga. Ya, saya nyoba-nyoba dari atas gedung, mau ngelihat ke ujung jalan. Ya, posisi saya kayaknya 200 ya meter di atas. Ini tulisan Jarum 76 SE. Ya, ini cuman ngebuktiin aja bahwa resolusi tinggi ngebantu kita juga ya, dengan posisi milimeter 12 mili juga ngebantu kita untuk melihat objek depan. Nah, paling banyak yang nanya, Pak, plat nomor bisa nggak? Ya, tergantung jaraknya. Ya, bisa-bisa aja. Kalau jaraknya 20 meter di depan kita zoom, bisa. Oke, lanjut. Nah, ini untuk komparasinya ini C8PF dan ini ada C540V. Resolusi kami lebih unggul 5 megapiksel, sedangkan kompetitor 2 ini 4. Secara pentil angle juga kami lebih unggul 355, dan semua rata-rata pentil angle kami itu outdoor ya, 355 dan 90, hampir 360. Ya, sedangkan di beberapa kompetitor bisa cek sendiri 340, 330. Ya. Ini 90. Mungkin teman-teman lihat ini cuma angka doang, tapi kalau realitas di lapangan ini sangat penting sekali. Ya, beberapa orang mungkin pengen melihat, Pak, bisa ngeliat gua nggak? Ya, ini 90 derajat, di sini cuma 80 ya. Kemudian 12 kali hybrid zoom. Full colornya 56, di sini 30, di sini 30. Dan ini sudah MOSense, jadi bisa vehicle. Jadi bukan hanya human tapi vehicle juga. Kemudian ingress protectionnya IP66, kemudian juga Wi-Fi-nya menggunakan seri Wi-Fi 6. Oke, kemudian ini yang akan meluncur nanti. Jadi kami juga sudah punya tipe bulb cam yang sudah ada lampunya. Nah, tapi seri ini itu hanya bulb bentuknya. Ya, ini bulb cam 2C. Jadi ini lebih hemat dibanding bulb cam harganya. Tapi dia resolusinya di 3 megapiksel, kemudian dia ada fittingnya ya E27, tapi dia nggak ada lampu ya, cuman hanya kamera pentil dan ada spotlight. Jadi kalau ada masih ada fitting lampu yang kosong, kita bisa gunakan ini. Ini untuk bulb cam 2C. Sebenarnya ini untuk pelengkap. Ya, kemudian selanjutnya adalah Ranger Mini, ada di depan juga. Mungkin kalau yang pakai A1, kalau mau taruh di tembok itu harus menggunakan bracket tambahan. Tapi kalau ke depan sedikit lagi akan muncul di pasaran namanya Ranger Mini, yaitu udah berikut bracket. Ya, bentuknya jadi udah seperti ini, nggak perlu beli bracket tambahan. Resolusinya di 3 dan 5 megapiksel. Ya, kemudian ada favorite point setting, jadi kita bisa setting angle tadi. Ya, sampai 6 angle berbeda. Kemudian di bagian kamera ini ada namanya Smart Tour. Jadi bisa petrol. Ya, petrol 30 menit, habis itu jeda, habis itu petrol lagi 30 menit. Mau terserah, mau yang 24 jam dia rotate 360 ya, atau yang panoramik favoritor. Ya, tadi panoramik atau yang favorit itu yang kita udah save angle-nya yang berbeda-beda tadi sampai 6 angle. Baru dia akan operate 24 jam. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, balik lagi 1, 2, 3, 4. Atau mau yang tadi panoramik muter terus ya. Tapi jedanya itu 30 menit ya. Jadi enggak misalnya 24 jam itu terus-terusan. Ya.
30 menit dia rotate, berhenti ke posisi awal, baru nanti 30 menit kemudian rotate lagi. Oke, sudah Wi-Fi 6. Dan ini saya info juga, fitur ini juga ada di Cruiser SC dan juga ada di Cruiser Dual 2. Ya, kalau ada yang nanya-nanya, Pak yang petrol mana yang petrol? Ya, Cruiser Dual 2, Cruiser SC dan Ranger Mini. Oke, secara bentuk bisa dilihat jauh lebih kecil, jadi penempatannya juga lebih space-nya lebih kecil juga, nggak butuh space besar. Kemudian untuk kamera outdoor kita ada namanya Bullet 2E, sudah di 3 megapiksel atau 5, ingress protectionnya 67, kemudian Wi-Fi 6. Ya, tapi kalau untuk kamera ini dia hanya built-in mic, jadi bukan two-way talk. Kalau yang butuh two-way talk namanya Bullet 3. Oke, selanjutnya full color mode. Nah, ini untuk komparasinya. Ya, di sini saya mau sampaikan dari awal sampai ke akhir ini saya terus komparasi. Kenapa? Supaya belum banyak orang yang tahu pembedanya apa. Ya, kalau secara datasheet spesifikasi ya ini saya jabarkan bahwa spesifikasi kami ya secara field of view itu lebih luas dibanding yang lain. Ya, diagonalnya 104 ya dengan lensa 3,6 jadi lebar Wi-Fi 6. Oke, jadi ini kesimpulan yang kami buat tentang AIMO produknya. Nomor 1 adalah field of view, bigger field of view. Jadi semua kamera kami secara sudut pandang itu lebih luas. Kemudian pentilnya juga lebih luas juga, lebih wide ya. Kan 355 tadi, 90 derajat. Kemudian ketiga, teknologi AI yang nggak dimiliki di beberapa brand yang lain. Dari human, vehicle, pet, ya tadi AI GoPlay yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian keempat, red and blue, ya strobo. Ada beberapa produk kami sudah menggunakan strobo. Yang kelima, Wi-Fi 6, ya yang tadi saya sudah jelaskan semua menggunakan Wi-Fi 6. Ya, kemudian yang keenam, waterproofnya itu ingress protection 66 atau 67. Jadi kami bukan melampirkan waterproof, ya setiap dus kalau bisa dilihat sudah ada ingress protection 66 atau datasheet sudah di labeli ingress protection 66. Kemudian kami sudah menggunakan encode H265 bukan H264 lagi, jadi udah nggak ada yang pakai H264 ya untuk safe storage. Oke, selanjutnya untuk SD card ini sebagai simulasi aja. Kalau misalnya menggunakan SD card sekian harus menggunakan bisa berapa lama. Nanti presentasi ini bisa saya kasih ke teman-teman, jadi bisa dicek sendiri. Ya, kemudian SD card kami itu high endurance. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman nanya SD card AIMO tuh speednya dari berapa? Nah, ini untuk write speednya itu dari 20 sampai 78. Ya, jadi kalau ada teman-teman mungkin ada yang sering instalasi pakai SD card terus sering jebol, ya mungkin harus dicek bagian ini ya, karena kamera yang WiFi itu kalau dibikin 24 jam jangan menggunakan, ya ini edukasi aja, jangan menggunakan SD card yang high performance, yang SD cardnya write speednya itu 120, 90, ya kemungkinan besar itu 3 bulan jebol ya, banyak sering kejadian. Ya mungkin secara SanDisk Pak keren, ekstrim, ultra, tapi harus dicek. Saya tanya sama teman-teman, contoh misalnya yang sering instalasi NVR, XVR, DVR di sini, hard disknya itu menggunakan berapa RPM? Ada yang bisa jawab? Ada yang 7.000? Wih, siapa tuh? Rata-rata berapa Pak? 5.000 ya? Iya dong, CCTV 5.000 ya. Kalau misalnya pakai spek yang paling tinggi kira-kira gimana ya? Tadi 7.000 tuh, 7.200 untuk 24 jam. Kira-kira awet gak? Ada yang udah pernah tes? Kalau rata-rata teman-teman yang installer yang udah pernah tes atau mungkin orang di beberapa kota ya jebol udah pasti. Karena kan CCTV itu endurance ya, 24 jam.
pemakaiannya itu bukan hanya setahun 2 tahun. Ya, jadi kalau bisa carinya yang RPM-nya tinggi, kalau dia pakai 24 jam terus menerus ya akan cepat jebol. Biar cepat manggil lagi. Oh silakan kalau gitu. Silakan kalau gitu. Kalau nggak mau pusing ya, kalau pas lagi tidur udah enak, tiba-tiba ini kenapa jebol ya, silakan mau tidur renyak atau mau dipanggil lagi bebas. Tapi di sini saya mau edukasi aja. Kenapa harus menggunakan SD card yang write speednya rendah? Jangan pakai yang saya nggak melarang ya, silakan aja kalau pakai yang 120, 90 boleh silakan. Cuman ini beberapa teman-teman atau bahkan di beberapa kota yang menggunakan SanDisk speednya 90, 120, ada teman yang cerita di Surabaya itu selalu balik pakai penggunaan ini, dia balik ke prinsipal sampai ditanya sama prinsipalnya SanDisk, ini buat apa SD card-nya? Setiap 3 bulan ngeklaim terus rusak. Nyata pas ditanya sama prinsipalnya buat CCTV, bukan yang ini, salah. SanDisk itu punya namanya endurance namanya, high endurance. Cek aja silakan. SanDisk itu punya tipe yang extreme, ultra, bla 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 dan yang lain, tapi juga punya namanya high endurance khusus buat CCTV. Yang harganya itu 2 kali lipat. Bisa cek sendiri Tokopedia di marketplace. Ya. Jadi kalau misalnya prinsipalnya bilang sama si end user waktu itu, ini salah, bukan ini peruntukannya. Kalau untuk yang high endurance itu khusus untuk CCTV. Kalau yang extreme, ultra itu kegunaannya untuk handphone, kamera, ya dan lain-lain. Ya, jadi di sini mau saya jelaskan adalah SD card kami itu ya high endurance. Ya, dengan speed yang rendah 38 paling tinggi di 512 78, nggak sampai 90. Jadi kenapa ini long termnya lama penggunaannya, mau dibikin 24 jam terus juga nggak masalah. Ya, nah ini contohnya high endurance 40 mega, betul? Ya, bisa cari datasheetnya sendiri. Jadi ini buat edukasi aja, buat pengetahuan teman-teman. Ya, ini SD card SanDisk high endurance 40 mega. Tapi kalau di ekstrim bisa cek sendiri. Di yang 128 ini 90 mega write speednya. 64 80, 32 60. Ya. Ini untuk yang ekstrim. Ya, jadi ini sekedar pengetahuan aja. Kalau kedepannya misalnya sering dipanggil nih, tiba-tiba SD card jebol, katanya nggak bisa record lagi, ya mungkin mungkin SD card waktu itu pakai ini. Pas dicek udah error, udah nggak bisa kedetek di laptop, ya kalaupun bisa kedetek juga hanya 1 giga dan lain-lain. Ya jadi bisa pengetahuan tambahan buat teman-teman. Oke, selanjutnya router. Ini yang terakhir, router HR12F ya, dual. Jadi sebenarnya ini pelengkap, tapi ini juga memudahkan teman-teman untuk instalasi kamera IMO. Ya, dual band, tapi dia punya fitur namanya ya pertama adalah manage. Jadi bisa di aplikasi yang sama, kita bisa ngecek si routernya, bisa ngelihat passwordnya, ganti password, bisa ngelihat network mapnya, ya bisa menentukan kapasitas bandwidth yang berapa dikasih. Ya, kemudian yang paling penting adalah bagian ini, WiFi auto sync. Jadi kalau misalnya menggunakan router ini, si kamera akan langsung auto sync ke si router. Contohnya seperti ini. Ya, jadi si kamera dinyalakan dulu, kemudian ini menggunakan router IMO. Ya, instalasi pada umumnya, tunggu kelar kalibrasi kameranya, baru kita scan. Kita scan, kemudian langsung auto pairing nih, langsung ke proses adding ke cloud server. Ya, tidak perlu input password. Nah, komparasinya seperti ini. Kalau menggunakan router yang pada umumnya di rumahan, ya mungkin ini yang sering terjadi, salah password, udah tanya ke end usernya passwordnya apa, salah, ulang lagi dari awal scan dan lain-lain. Ya, ini yang sebelah kanan yang konvensional seperti biasa, masukin password dulu ya kan, ya yang sering instalasi IMO. Di sini udah kelar prosesnya, di sini masih harus next dulu, ya kemudian pairing ke hotspotnya si kamera,
connect, setelah connect baru dia online. Ya. Nah, kelebihannya adalah yang pertama itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya si password wifi-nya berubah, dia akan auto sync lagi. Ya bebas, kalau mau sering dipanggil-panggil ke rumah ya silakan, Pak, jangan pakai ini. Kan balik lagi tadi. Ya kalau mau tidur nyenyak silakan pakai ini. Tapi kalau mau sering dipanggil, Pak, ini disconnect lagi nih, lampunya kedip merah. Pertama ditanya, gimana passwordnya diganti atau enggak, atau SSID nama wifi diganti atau enggak? Iya diganti. Oke. Berarti yang harus gampang adalah manjat lagi, reset lagi, silakan. Itu reset balikan. Oke, itu router wifi. Kemudian untuk komparasinya ya udah pasti ini 4 antena ya, kemudian dual band 2,4 dan 5 GHz. Ya, pembedanya kompetitornya itu TP-Link. Oke, kemudian nah di sini sebenarnya udah saya compile semua video cara instalasi, karena ini nanti saya share ke teman-teman, bisa cek sendiri, ini ada linknya, bisa cek video-video tutorialnya. Kemudian juga ada guidance untuk penggunaan IMO PC client ya. Jadi kalau misalnya nanya, Pak, kalau dari handphone, dari laptop bisa atau enggak, atau PC bisa atau enggak, bisa, silakan, kita ada nama softwarenya IMO PC client ya. Jadi dengan aplikasi ini juga kita bisa ngecek lokal. Jadi kalau misalnya kita si laptopnya ada di jaringan lokal yang sama, mau ngelihat terus menerus 24 jam, silakan pakai IP lokalnya aja searching. Tapi kalau pakai cloudnya dia akan buffering sampai 30 menit aja. Ya, di sini ada tutorialnya, ada videonya juga. Kemudian ada pertanyaan paling sering banget ditanyain, ya, gimana cara buat si kameranya IP-nya itu fix? Ya, karena kita tahu di router bawaan baik dari provider itu settingannya adalah dynamic ya, DHCP. Ya, jadi kalau misalnya digunakan kombinasi dengan NVR, XVR ya, si kameranya IP-nya akan berubah-berubah karena time list dari si router itu sendiri dia ada berubah-berubah kan, ada settingannya, misalnya 1 minggu, 1 jam ya. Kalau misalnya kita nggak setting itu dia akan berubah, maka oleh sebab itu sering offline di NVR karena IP-nya kamera juga berubah. Nah di sini ada tutorialnya gimana caranya, silakan dari config tool. Kemudian yang paling sering tanyakan, Pak, kameranya offline terus, ya dicek juga internetnya. Ini paling sering nanya ke saya, iya Pak offline, tapi kadang-kadang online lagi, tapi beberapa waktu offline. Pas dicek ternyata uploadnya cuma 5 mega, downloadnya gede 20. Harus sebanding. Jadi kalau misalnya ditanya kok nggak online ya, tapi kadang-kadang online, ya ini di speed test aja. Kalau misalnya uploadnya di bawah dari 10 mega ya akan kesulitan untuk online. Karena kalau misalnya kamera banyak ya, itu dia bilang ada kamera 8 Pak, itu offline-nya bergantian ya. Bandwidth-nya ya itu tadi nggak mencukupi dengan upload cuma 5 mega. Ya, jadi harus sebanding. Di sini juga ada ketentuan juga, wifi-nya itu nggak boleh dual ya. Kalau misalnya dual band maksimal dibuat satu single band aja 2,4. Oke, dan pertanyaan yang selanjutnya paling sering ditanyakan adalah kalau misalnya lampu indikatornya merah terus, yang dalam artian kameranya error. Oke, ini masih dikasih ketentuan untuk klaim garansi. Yang pertama, kalau open box, kemudian indikatornya merah terus, ya itu silakan langsung di replace 1:1. Tapi kalau misalnya kejadiannya adalah sudah penggunaan dan ternyata gagal update, contoh ya, ketika mau update internetnya ternyata nggak lancar atau mungkin mati lampu ya, hingga akhirnya stuck ya, ini masih kita berlakukan untuk di replace ya. Jadi kami kasih ya kebijakan untuk di replace 1:1. Oke, jadi itu saja. Yang selanjutnya IMO installer, Pak Bay mau jelasin? Boleh. Oke, silakan Pak. Tepuk tangan untuk Pak Morris penjelasannya, untuk PPT-nya, presentasi yang bareng hari ini.
Oke, teman-teman saya mau ngejelasin soal IMO installer aplikasi. Di sini sudah ada yang punya IMO installer aplikasi? Sudah ada yang punya? Belum? Sudah? Oh, satu orang. Sisanya belum ya? Oke, teman-teman kenapa sih harus kalian coba jual IMO? Karena kita ada keuntungan teman-teman untuk redeem point. Sama halnya kayak Mother Brand kami. Cuman yang membedakan adalah stepnya Pak. Kalau IMO Bapak beli di SRKT, let's say Dahua, datang barang, scan jadi poin. Bener nggak? Bener ya? Oke, kalau IMO ini kita berdasarkan aktivasi online Pak. Jadi Pak Rizky itu nggak bisa scan poin Pak. Kalau perangkatnya nggak connect ke internet. Oke, jadi Pak Rizky stop, dia mau scan, belum terjadi poin Pak. Jadi adalah poin itu mutlak adalah yang terakhir. Teman-teman installer, teman-teman pemasang. Sampai sini paham Pak? Kebayang mas penyampaian saya? Oke, kebayang Pak ya? Oke, tampilannya hampir mirip dengan seperti Dahua Point, cuma kita lebih ke orange Pak ya. Oke, cara penginstalasi aplikasiannya cukup mudah. Teman-teman saya minta tolong kalau mau unduh boleh, atau yang sudah ada boleh, biar saya trial dulu. Cara pengunduhannya mudah teman-teman. Siapa yang punya aplikasi? Pak, udah punya Pak? Boleh maju dulu Pak. Boleh maju dulu Pak. Jadi biar real experience gitu Pak. Biar ada gambaran cara scan-nya seperti apa. Jadi scan aplikasi IMO ini berdasarkan scanan. Oke, sebentar Pak. Oh ini IMO Live Pak, bukan IMO installer. IMO installer aplikasi Pak. Ada yang punya IMO installer aplikasi? Bisa diunduh dulu Pak. Namanya IMO installer. IMO installer. Bapak punya? Oke. Perangkat lain, lupa kata sandi aja Pak. Oke. Ini kami mau ngajak Bapak gimana cara dapat poinnya Pak. Jangan sampai nanti Bapak ke depan jual banyak ceritanya nggak dapat keuntungan. Silakan Pak, diulang lagi alamat email yang terdaftar, terus bikin password baru. Silakan Pak. Iya. Jadi teman-teman bisa diunduh IMO installer namanya. Hari ini saya mau ngajarin supaya dapat scan poinnya seperti apa. Jadi teman-teman udah dapat margin dari penjualan IMO, dapat juga keuntungan IMO installer aplikasi. Kira-kira gitu, ya. Jadi saya minta tolong untuk diunduh dulu. Jadi kita pelajarin aplikasinya seperti apa. Dan sekedar informasi bahwa poinnya IMO tidak ada expire. Jadi nggak ada kadaluarsanya Pak poinnya Pak. Bapak mau nabung setahun buat self reward sendiri sampai tahun depan aku mau klaim gue dapat 500 poin voucher katakanlah. Atau Bapak 1000 poin mau klaim handphone misal. Boleh Pak. Intinya poin IMO tidak ada expire. Namanya IMO installer. IMO installer namanya. Oke. Namanya IMO installer. Kalau yang sudah boleh ke depan Pak, kita trial praktek. Kalau yang sudah berhasil login. Karena ini nanti awalan agak lumayan tricky Pak, soalnya Pak kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah tahu clue-nya, caranya pasti akan lebih mudah. IMO installer aplikasi. Jadi poin ini berlaku untuk pemasang terakhir. Misal katakanlah saya adalah Kulakan, saya punya stok IMO banyak, saya scan semua perangkat itu tidak jadi poin Pak. Jadi jadi poin adalah perangkat ini di scan di aplikasi IMO installer, kemudian scan ke si customer, connect konstan 8 jam, baru poin nambah, baru poin masuk gitu Pak. Bisa? Oke, Pak Tris. Oke, kayak Pak Tris sudah masuk sini Pak. Sini Pak. Sini Pak Tris. Saya mau ajarin Pak Tris caranya seperti apa. Oke. Pertama kita scan ini Pak. Oke, seperti layar di screen PPT. Scan ini. Oke. Di sini namanya ada info perangkat. Apa
Teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada device info atau info perangkat. Itu diketuk, memindai. Oke. Contoh. Oke, masuk ya Pak Terus ya. Ini masuk ya. Oke, di sini teman-teman ada minta in-spot installation image atau bahasa Indonesia gambar instalasi di lokasi. Ini yang membedakan. Kita minta gambar instalasi di lokasi. Oke, gambar instalasi di lokasi. Pak Tris bisa klik di sini. Oke, foto hasil pemasangan yang sudah terinstall Pak tempatnya Pak. Foto, Pak. Oke, kalau dirasa kurang bisa foto 2 kali Pak. Oke, masih boleh. Terus kemudian kirim. Oke, setelah kirim, sebenarnya ada 2 metode ya. Jadi ada yang real time masang, Bapak kan pemasang nih, langsung foto bisa. Atau katakan ada kasus user masang sendiri Pak ternyata. Gimana Pak Bayhaki? Saya masih bisa dapat poin nggak? Masih bisa teman-teman. Jadi fotokan unitnya, fotokan boxnya di bagian depan. Oke, di bagian depan sama bagian yang ada barcode-nya Pak. Di bagian in-spot installation image atau foto di lokasi. Itu pengganti teman-teman yang tidak masang di tempat. Kebayang nggak maksud saya kira-kira? Bayang ya. Jadi bisa yang memang beli sendiri, masang sendiri gitu kiranya. Ceritanya kayak gitu. Atau teman-teman punya teman kenal baik sama user yang minta fotoin, boleh, nggak masalah Pak. Jadi walaupun katakanlah tidak di foto seperti itu, hanya boxnya masih bisa jadi poin. Oke. Itu konstan 8 jam setelah connect internet, baru poin nambah. Pertanyaannya, Pak, saya lupa scan. Masih bisa nggak ya saya scan ulang lagi? Masih bisa teman-teman. Jadi misalkan ini lupa scan, caranya lupa scan, itu masih ada waktu mundur 3 bulan untuk bisa scan ulang lagi. Dan bisa jadi poin. Setelah connect ke internet si customer. Ya, jadi yang mau instalasi ini tolong dimanfaatkan. Harapannya teman-teman bisa enjoy the party soal redeem point, dan yang paling penting kita tidak ada expired tidak ada expired point. Kemudian di sini setiap aktivasi pertama, pengguna pertama yang sudah unduh ada, biar saya informasi bareng-bareng, masuk ke club point. Oke, di sini ada club point teman-teman. Points Club untuk new register, untuk register baru, tinggal diklik club point Pak. Di sini Pak Tris, Pak, sambil lihat ke saya boleh. Setiap klik point club itu akan dapat poin 2 Pak. Setiap harinya poinnya akan beda-beda. Hari ini 2, besok 2, besoknya lagi 3 Pak. Secara cuma-cuma. Di sini Pak Tris bisa klaim poin namanya do registration get point. Oke, di sini tidak ada. Ini Bapak bisa klaim 5 poin Pak secara cuma-cuma. Kemudian Bapak bisa isi lengkap data Bapak. Oke. Cepat aja ya Pak ya, ini biar. Oke. Di sini Bapak bisa langsung klaim, dan Bapak bisa klaim poin 10. Total 17 poin Pak. Oke. Di sini Bapak, kalau misal Bapak berhasil untuk scan pertama aktivasi unit menggunakan IMO, Bapak bisa klaim di sini Pak. Bapak langsung dapat poin plus 50. Tapi dengan catatan sudah scan IMO-nya, perangkatnya. Jadi bukan Bapak klik langsung dapat 50, tidak. Tapi pemasangan pertama Pak. Pemasangan pertama IMO, Bapak akan dapat poin 50. Langsung go. Selesaikan instalasi pertama. Jadi Bapak harus pasang dulu IMO-nya. Instalasi selesai, baru pasang sekarang. Nah kayak gini Pak. Ini artinya kalau kita masuk ke ini get points by first installation. Jadi maksudnya poin pertama untuk instalasi perdana, klik go, pasang sekarang, sama kayak tadi metodenya. Klik ini memperangkat, scan QR-nya sampai berhasil, nanti baru scan hasil pemasangan, baru kirim. Bapak nanti akan dapat poinnya 50. Clear ya Pak Tris ya? Oke, thank you Pak Tris. Thank you. Jadi teman-teman, untuk yang mau install aplikasi tolong dimanfaatkan karena posisinya poinnya tidak ada expired. Kemudian freedom point-nya pun juga banyak sekali kesempatannya. Dan
1 poin ini setara dengan Rp1.000. Oke, 1 poin itu setara Rp1.000. Pak, poinnya paling gede berapa sih Pak? Setiap bulan itu kita ada campaign Pak. Jadi nggak menentu, katakanlah tipe-tipe tertentu itu kita kalikan 3 atau kalikan 5 Pak. Tipe-tipe tertentu ya Pak. Kalau tipe-tipe yang umum, normal Pak, 3 poin lah, rata-rata 3 poin mulainya. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya Pak? Kira-kira pertanyaan untuk produk IMO di luar dari IMO installer aplikasi? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Apa sudah paham soal IMO? Oke, tadi sempat disinggung. Oh iya Pak, silakan Pak. Nanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Pak. Ini saya mau nanyain router nih Pak. Ini router ini apakah bisa buat WiFi apa cuma hanya buat ini Pak? Apa namanya? IMO. Oke. Ya mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, router IMO ini router umum ya Pak. Jadi router yang pada umumnya Bapak beli di pasaran, TP-Link, Totalink, dan sejenisnya. Itu bisa. Cuman keuntungannya router IMO ini adalah sudah auto sync sesama IMO. Jadi metodenya nggak seribet pada saat instalasi perangkat yang tadi sempat dijelasin. Kalau pakai router IMO, keuntungannya sesama IMO dia akan langsung otomatis connect. Tetapi kalau dengan router yang lain dia perlu SSID, masukin password, gitu Pak. Tapi pada dasarnya router ini umum, bisa dipakai buat apapun, boleh Pak. Dan ini sebenarnya bisa jadi senjata Bapak jualan bundling Pak ke user. Karena boleh ngomong, boleh jujur, provider bawaan dari ISP, routernya kita nggak bisa andelin 100%. Mungkin teman-teman saya nggak tahu pernah kejadian nggak bisa connect, mau nggak mau harus tambah router ceritanya. Jadi kalau untuk router ini solusinya adalah penambahan router bawaan Pak, karena penambahan router bawaan itu nggak maksimal. Dan ini sifatnya memang bisa dijual bundling atau solusi. Saran saya ke depan Bapak sebelum nawarin ke user, survei dulu Pak routernya Pak. Karena sering kita temukan itu adalah yang ZTE, betul Pak Maris ya? Iya. ZTE 670L ya? Benar ya? ZTE 670L. Yang udah mulai pusing tuh, siapa tuh kira-kira? Ya benar ya Pak? Oke, solusinya tambah router Pak. Nah itu Pak, real testimoni Pak. Jadi bukan kata kita Pak, kata-kata teman-teman installer feedback ke kami. Kalau langganan sejuta nggak pusing. Kalau langganan sejuta nggak pusing, bener ya? Iya. Kalau langganan 1.000 pusing ya? Kalau di bawah sejuta biasanya pusing. Ya, user Pak, usernya bukan Bapak, usernya. Saya routernya kan juga tergantung. Kan routernya kan juga ya harga 200, harga segitu Pak, gitu. Dibukain apa enggak? Jadi solusinya adalah tambah router Pak. Penyakitnya di ZTE 670L itu, jadi bukan hanya di IMO, tapi semua brand gitu kira-kira. Nah yang aku kenyang Patris tuh. Benar Patris ya? Jadi solusinya adalah tambah router Pak. Jadi sebelum mau tawarkan ke user, pastikan dulu routernya apa. Jangan sampai nanti pas eskalasi masak, Bu ini nggak bisa, mau ngomong nambah router. Kira-kira dari sisi user, aduh duit lagi nih gua keluar. Betul. Benar nggak? Jadi jangan sampai nanti pada pemasangan terciptalah mindset dari user, wah ini penambahan senjata nih. Saya bilang gitu aja ya, biar enak gitu ngomongnya. Jadi saran saya kasih solusi Pak. Itu sih, dicek dulu routernya apa. Terjawab ya Pak ya? Oke, Pak Gunawan terjawab ya Pak? Yap. Oke, ada lagi mau nanya Pak? Silakan Pak Tris, ntar Pak, saya kesana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Tri Abatris, saya dari JP Kota Baru Mandiri Cilegon atau tokonya Kota Baru di Cilegon ya. Tadi dari awal kita nyimak ya apa yang dipaparkan. Jadi yang saya garis bawahi Ibu memang untuk teknologi lebih ke depan lah. Dan untuk teknologinya juga dan keamanan juga pasti lebih bagus. Yang saya tanyakan simpel aja. Dengan semakin canggihnya teknologi dan keamanannya lebih
privasi dan lebih bagus, otomatis akan ada kendala seandainya terjadi lupa password ataupun yang lain. Nah, ya mungkin ingin tahu aja sampai jauh mana dari tim Sapat untuk membantu kita sebagai insider. Itu aja Pak. Thank you Mas Rizky. Yo, pertanyaannya mau jawab apa saya jawab? Oke, teman-teman kalau untuk unbin password itu bisa dicek di MO installer Pak. Itu namanya ada unlink device. Jadi teman-teman penggunaan MO installer itu tidak hanya poin, tapi teman-teman juga bisa unlink device secara mandiri. Lebih di atas dari biasanya. Tes. Pertanyaan habis kali ya? Enggak. Jadi di MO installer itu ada nama unlink device Pak. Kenapa saya nyuruh Bapak untuk Iya. download MO installer aplikasi? Banyak sih yang ngelarang, cuman ini unlink device. Diikuti aja metodenya. naik tingkat aja teknologi. Saya nggak ngerti. Oke, bapak silakan email. Kayak Pak kan Mauris, membuka ada dari nomornya. jam ini kan Nanti kelompokan dia. Iya. saya. Mempermudah, sedikit mempermudah. Mungkin nanti ada yang Silakan save nomor saya Pak. gitu. Save nomor saya. Nanti bapak ada kendala soal admin password bisa diaktif saya di 0812 Tuh, 0,42. 0812 0812. Oke. 1892. Bos. Wih. 1892 4407. 4407. Baik. Oke. Nanti teman-teman saya beri ke Pak Mauris soal untuk minta password. Ada kendala gitu kira. Kenapa? Selama handphone kita pegang Pak. Tapi kalau jam istirahat mau maaf Kita seperti ya Pak. Kita ngomong dulu di awal gitu. Jadi kita pun juga butuh istirahat Pak. Tapi bukan berarti kita mengurangi support Pak. Selama kita megang handphone, saya buka sedikit Pak Mauris Natalan Pak. Natalan bin password Pak. Banyak Pak orang Natalan. Kalau baru bagaimana? Saya nanya Pak, selama kami megang handphone, kami upayakan feedback lagi bulan. Ya Pak ya. Jadi ini bentuk komitmen kami. Bukan hidup kita nggak mau diganggu, tapi memang ada waktunya Pak. Ya Pak ya. Kita ngomong lebih enak. Ya. Bisa tulis. Hari apa? Mas soal respon aja. selama saya megang handphone Nggak kayak. Cuma karena aksesnya hanya pegang Pak Mauris. Bantu beri. 1 kali 24 jam lah saya kerja. Nggak nyampe besok ya pokoknya. Ya gitu Pak. Kalau libur ya Pak. Kalau urgent banget Pak, saya lagi di lokasi ini, lagi di tengah tangga gitu, tolong dong ya. Telepon aja. Oke, ada lagi yang mau nanya? Patris sudah jawab Pak. Thank you. Cek.